Baik, kita lanjut. Muallif berkata, wa sunnatul ahad ats-tsabitatu qabuluha min babi qabulidh dhanni rajih huwa hujjatun mu'tabaratun fi syar'i wa min al-adillati alaihi. Sunnah ahad yang syarat-syarat kabulnya, syarat-syarat dia boleh diterima itu termasuk dalam ranah qabulidh dhann ar-rajih, dalam bab menerima dhan ar-rajih, dhan atau dugaan yang lebih kuat kebenarannya, dhan yang didukung oleh indikator-indikator yang menguatkan bahwa dugaan itu lebih kuat kebenarannya dan sedikit atau bahkan sangat sedikit kemungkinan kelirunya. Wa huwa hujjatun mu'tabaratun fi syara', seperti setelah kita sampaikan juga di akhir-akhir video pertama tadi, zan ar-rajih itu adalah hujjah, dalil yang diakui dalam syariat Islam. Nah, dengan alasan apa argumentasinya? Wa minal adillati alaihi, dan di antara dalil-dalil bahwa zan ar-rajih itu adalah hujjah adalah dalil-dalil yang 4 berikut, ya, paling tidak ada 4 dalil. Yang pertama, qauluhu ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. At-Taubah al-ayah 22 ba'da 100. Qala ahlul arabiyyati at-ta'ifatu al-wahidu fasa'idah والكفاية تحصل بواحد يرحل فيتفقه فيعود إلى قومه وعشيرته مبلغا معلما نذيرا فتصح نذارتهم شرعا وتلزمهم حجته وهي خبر أحد. Dalil yang pertama adalah firman Allah dalam surat At-Taubah. Di situ Allah katakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Allah menganjurkan, memerintahkan, ya, hendaklah dari setiap kelompok umat itu, min kulli firqatin, nafara ta'ifah, adalah di antara mereka yang pergi, yang merantau menuntut ilmu, liyatafaqahu fid din, pergi merantau mencari ilmu, yatafaqah, untuk menjadi faqih, ya, menjadi orang yang alim dalam agama. Waliyundiru qaumahum, agar setelah itu mereka yundiru, memberi peringatan, memberi berdakwah kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, apabila mereka kembali kepada kaumnya itu, mudah-mudahan mereka, kaumnya itu, yang mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah menuntut ilmu itu. Taubah ayat 122. Nah, yang menjadi argumentasi dalam ayat ini bisa kita lihat dalam penjelasan ini. Qala ahlul arabiyah, ulama-ulama bahasa Arab mengatakan at-ta'ifah, kata-kata ta'ifah kita lihat di sini, falaula, hendaklah dari setiap kelompok umat itu, nafara ta'ifatun, ada ta'ifah, ada sekelompok orang yang pergi, ya, menuntut ilmu. Nah, kata-kata ta'ifah di sini dikatakan at-ta'ifah itu adalah al-wahid fasa'ida. Yang dikatakan ta'ifah itu adalah satu orang atau lebih banyak. Artinya, jika yang pergi menuntut ilmu itu satu orang saja, maka itu sudah memenuhi perintah ini. Artinya perintah ini sudah dilaksanakan, sudah gugurlah kewajiban. Kemudian kita lanjut, wal kifayatu tahsulu biwahidin yarhalu fa yatafaqahu fa ya'udu ila qaumihi wa ashiratihi muballighan mualliman nadhira. Nah, ini sama dengan yang kita katakan barusan, bahwa perintah ini ayat ini memerintahkan ada ta'ifah yang menuntut ilmu. Kemudian ternyata ta'ifah itu satu orang sudah bisa dikatakan ta'ifah. Artinya ketika satu orang pergi menuntut ilmu, kemudian kembali kepada kaumnya, dan dia memberi peringatan, memberi pelajaran, mengarahkan mereka kepada kebenaran, kepada agama Allah, menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
perintah Allah dalam ayat ini berarti telah terlaksana, telah memenuhi kewajiban. Nah, argumentasinya itu walaupun satu orang yang menuntut ilmu, satu orang yang menyampaikan, satu orang yang menyampaikan agama Allah, dan itu sudah mengikat, ya artinya kaumnya sudah berkewajiban untuk menerima ajaran dari orang itu, ya, menerima ilmu agama yang disampaikan. Nah, berita dari satu orang itu kan belum sampai pada derajat mutawatir. Nah, satu orang saja yang menyampaikan agama Allah ini, maka itu sudah wajib hukumnya bagi mereka yang menerima, bagi mereka yang mendengar untuk menerima dan membenarkan serta beramal dengan apa yang diajarkan oleh orang itu, apabila memang terdapat tanda-tanda bahwa orang itu betul-betul ahli agama, yaitu orang yang mempelajari agama kemudian ya mengajarkannya, ya mempelajarinya dan mengamalkannya kemudian mengajarkannya. Fatasihhu nidaratuhu, maka sah dakwah yang disampaikan orang itu menurut syar'an. Kemudian talzamuhum hujjatuhu, dan apa yang dia sampaikan itu mengikat kaumnya, artinya wajib bagi mereka untuk menyampaikan atau menerima, membenarkan apa yang disampaikan oleh satu orang yang berilmu itu, wahya khabaru ahad. Padahal apa yang disampaikan oleh orang itu pada hakikatnya itulah dia khabar ahad. Dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua bahwa hadis ahad itu adalah hujjah atau sunnah ahad itu adalah hujjah, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-Hujurat ayat ke-6. Fa'amara bitathabbut fi qabuli khabaril fasiq mimma dalla bimafhumihi ala qabuli khabaril adl. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang menemui kalian seorang yang fasik, membawa berita, membawa kabar yang penting, in ja'akum satu orang fasik, fatabayyanu, maka verifikasilah berita yang disampaikannya itu, cari kebenarannya, cari betulkah orang ini berkata benar atau tidak. Nah, tentu apabila yang dikatakannya itu adalah benar, harus diterima, jika tidak tentu ditolak. Nah, yang menjadi argumentasi kita dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertathabbut, untuk mengecek kebenaran berita yang disampaikan oleh seorang yang fasik, ya. Satu orang fasik saja diperintahkan mengecek kebenarannya. Jangan ditolak langsung dan jangan diterima langsung, ya. Oleh karena itu, tentu apabila yang menyampaikan berita itu bukan orang fasik, orang adil, tentu perintah menerimanya lebih kuat lagi setelah dilakukan verifikasi. Dan pada dasarnya kalau berdasarkan ayat ini, kalau itu bukan orang yang fasik, orang yang jujur, kita terima, kan begitu. Nah, padahal dalam ilmu hadis itu kita tahu bahwa tidak serta-merta diterima, tapi diteliti dahulu kebenaran beritanya itu. Nah, apabila orang fasik saja setelah diteliti berita yang dibawanya itu, beritanya itu benar, maka kita terima. Maka orang yang adil, orang yang agamanya baik, orang yang hafalannya kuat, ingatannya kuat, ya, orang yang tidak macam-macam, tentu apa yang dia sampaikan itu lebih kuat, lebih perintah untuk menerima yang dia sampaikan itu lebih tegas lah jadinya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, supaya tidak terlalu panjang, kita cukupkan dua syarat itu dahulu, kemudian dua syarat kita cukupkan dua dalil ini dulu, kemudian dua dalil berikutnya kita lanjutkan pada video berikut.